Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan sharing tentang bagaimana tips menemukan ide judul skripsi. Kenapa ini akan saya sharing? Karena banyak ditemukan mahasiswa tingkat akhir maupun mahasiswa semester akhir yang kebingungan dalam menentukan judul skripsi. Dia tidak ada ide. Tidak mempunyai ide apa yang akan dibuat untuk skripsinya, apa yang akan dibuat untuk penelitian akhirnya. Sehingga apa? Sehingga banyak mahasiswa yang di DO gara-gara tidak bisa menyelesaikan skripsi tersebut. Makanya ada juga timbullah orang-orang yang mau menawarkan jasa pembuatan skripsi. Makanya banyak ditemukan bahwasanya kenapa belum selesai? Karena tidak ada uang untuk buat skripsi. Padahal skripsi itu kalau kita mau tidak butuh biaya banyak. Oke? Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing tentang tips menemukan ide judul skripsi. Yang pertama, peka terhadap lingkungan. Maksudnya apa peka terhadap lingkungan? Peka terhadap lingkungan di sini yaitu misalnya kita berada di sebuah desa atau kita tinggal di sebuah kota. Jadi kita lihat lingkungan kita. Apakah di lingkungan kita tersebut ada hal-hal yang bisa kita jadikan objek penelitian atau bisa kita menjadikan subjek penelitian, objek penelitian kita jadikan untuk penelitian kita. Contohnya apa? Misalnya kita di samping kita atau dekat rumah kita ada bank, bagaimana aplikasi bank tersebut kita menjadi nasabahnya, kemudian ada koperasi, bagaimana koperasi tersebut berjalan, BMT dan lain-lain. Setelah ada survei ini, apakah dia itu sesuai dengan teorinya, sesuai dengan semestinya, ataukah tidak? Jika tidak, maka bisa kita angkat menjadi penelitian kita. Selanjutnya, yang kedua, perbanyak membaca jurnal dan skripsi. Karena dari jurnal dan skripsi akan terinspirasi judul yang akan kita ambil. Bagaimana itu? Misalnya, ada skripsi yang kita sukai. Kemudian apa? Kemudian kita modifikasi, kita kembangkan. Jangan kita ambil copy paste, tapi kita modifikasi. Apakah misalnya tempatnya kita bedakan, kita ganti, kemudian X-nya kita ganti, kita kembangkan lagi, tahunnya lebih terkini, dan yang lain-lain. Yang ketiga, explore topik yang diminati dan dikuasai. Di sini maksudnya apa? Maksudnya kita selama kuliah dari semester 1 sampai semester 6, pasti ada topik-topik yang kita kuasai, yang kita minati, yang menarik hati kita. Oleh karena itu, kita explore. Kita explore di Google, kita explore di mana-mana. Apakah yang kita minati tersebut bisa kita teliti? Gitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya fintech. Fintech financial technology. Bagaimana fintech tersebut kalau misalnya kita ingin mengangkat fintech? Apa masalahnya? Bagaimana nanti dampaknya? E-commerce juga begitu. Bagaimana e-commerce tersebut terhadap pendapatan penjualnya, pendapatan peningkatan perkembangan ekonomi Indonesia, pembayaran non-tunai, dan lain-lain. Jadi, kita eksplor lagi, kita lihat lagi, minat kita apa? Minat kita dari semester 1 sampai semester 6 itu apa? Namun, harus apa? Harus sesuai dengan jurusan kita. Jangan nanti yang kita minatin berbeda dengan jurusan kita. Contohnya, misalnya, kalau yang jurusan perbankan, jangan yang dieksplor atau yang dieksplor tersebut itu tentang hukum perbankannya. Itu tidak sesuai dengan jurusannya. Yang selanjutnya, temukan masalah atau gap. Gap di sini maksudnya apa? Masalah di sini. Jadi setelah kita tadi sudah mengeksplor, kita melihat jurnal-jurnal, penelitian sebelumnya, skripsi kakak senior, kita temukan masalahnya. Apa ada masalah di situ? Masalah itu, gap tersebut adalah apa? Teori dan kenyataan tidak sesuai atau tidak sejalan. Makanya adanya masalah. Ketika sudah ditemukan masalah, maka
skripsi tersebut atau judul tersebut, kita bisa buat penelitian tersebut untuk dilanjutkan. Jadi, setelah menemukan apa yang akan kita ambil, kita lihat, kita temukan masalahnya apa. Ada masalah apa di situ? Ya, selanjutnya yang kelima, setelah kita menemukan apa yang kita minati tadi, sudah dapat itu judulnya apa, kira-kira temanya apa, kita tukar pikiran dengan kakak senior atau teman yang sudah duluan lulus ataupun dosen. Kita tukar pikiran, bagaimana jika A, kita ambil penelitian. Jadi dari tukar pikiran tersebut pasti kita akan mendapatkan lagi masukan-masukan, saran-saran dari teman, dosen, ataupun kakak senior. Jadi apa? Jadi penelitian yang akan kita ambil tersebut itu bisa lebih bagus. Selanjutnya, tentukan jenis penelitian. Tadi kan kita sudah tahu ini, mau temanya apa, masalahnya sudah ada. Kemudian kita maunya apa nih jenis penelitiannya? Apakah kualitatif, apakah kuantitatif? Kalau misalnya kuantitatif dibutuhkan dana, dibutuhkan data. Kalau kualitatif, apakah orang yang akan kita jadikan narasumber mau untuk memberikan data-data tersebut? Ini tadi. Jadi setelah kita tahu tadi jenis penelitiannya apa, pastikan apakah datanya itu ada. Kalau misalnya tadi kuantitatif itu ada yang primer dan ada yang sekunder. Kalau yang sekunder, apakah datanya itu ada disediakan? Ada tersedia, misalnya ada di web OJK, ada di BI. Kalau misalnya dia kualitatif ataupun dia itu kuantitatif menggunakan data primer, apakah narasumbernya, apakah respondennya tersebut itu mau untuk memberikan datanya? Pastikan dulu, ya. Selanjutnya, setelah semuanya ada tadi, tema sudah ada, masalah sudah ada, jenis penelitian sudah ada, maka kita ceklah judul kesamaan skripsi kita itu di database. Misalnya dari judul skripsi-skripsi kakak-kakak letting, kakak-kakak senior, apakah ada yang sama ataukah tidak. Jadi kalau misalnya ada yang sama bagaimana? Kalau ada yang sama, kita ubah sedikit. Jadi tidak mesti dia diubah secara keseluruhannya. Kita ubah sedikit agar tidak sama judul skripsi kita tadi dengan yang sudah diambil oleh teman atau kakak senior kita. Yang selanjutnya, kalau tidak ada tadi kesamaan judul, maka ajukan judul. Ajukan judul, pastikan dalam kita memberi atau membawa judul tadi, mengajukan judul, pastikan untuk menyiapkan beberapa judul cadangan. Jadi untuk apa ini judul cadangan? Bisa jadi judul yang kita inginkan tadi sudah banyak, atau dosennya atau pihak yang menangani tentang judul tadi itu tidak menyetujui. Jadi kita memberikan beberapa judul cadangan. Judul cadangan misalnya ada 5, ada 10. Jadi kita tidak bolak-balik. Tidak bolak-balik. Jadi sebelum kita mengajukan judul, persiapkan tadi itu beberapa judul cadangannya. Ya. Selanjutnya, kalau misalnya tidak ada sudah ada judul cadangan, sudah dipastikan pasti judul kita di ACC ya. Karena tidak ada kesamaannya tadi. Sekian tips-tipsnya. Semoga membantu mahasiswa-mahasiswa yang tidak memiliki ide atau mentok untuk mengambil atau meneliti, mengerjakan tugas akhirnya. Ikutilah tips-tips yang 8 tadi. Semoga yang 9 tips tadi semoga membantu dan segera sarjana. Demikian sharing hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.